Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sudah Allah berarti. Ibu-ibu hadirin jamaah pengawasan arsyadakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan karunia nikmat serta rahmat kemurahannya atas masing-masing. Sehingga dengan nikmat yang dikaruniakan dan rahmat kemurahan yang dianugerahkan, alhamdulillah, pada kesempatan pagi siang ini semua kita masih bisa bareng-bareng bermuajahah, bersilaturahim di majelis yang kita cintai. Insya Allah, datang hadir kita di tempat ini, bertemu dan berkumpulnya kita di majelis zikir pada kesempatan pagi siang ini, mudah-mudahan dengan tanpa melepas dan melewatkan niat kita untuk bersilaturahim. Insya Allah, di balik niat kita bersilaturahim, mudah-mudahan semua yang hadir, yang rawuh di majelis pagi siang ini selalulah dilapangkan dan dilonggarkan rezekinya oleh Allah. Amin. Dan juga dengan niat bersilaturahim, insyaallah sedaya ingkang rawuh makempal wonten majelis enjang menika mugi-mugi pinaringan yuswa panjang. Amin. Tulal umri fitaatillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur usia kita. Di balik nikmat dipanjangkan umur usianya, mugi-mugi kita tetap sakit kukuh, teguh, istiqomah, taat patuhipun marang Allah Subhanahu wa Ta'ala lan ugi Rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping niat bersilaturahim dalam kebersamaan di majelis pagi ini, insyaallah sedaya ingkang rawuh tansah nyuwun berdoa, meminta dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kebersamaan yang serupa, majelis silaturahim dan ugi majelis ilmi yang kita meluangkan untuk rawuh mendatanginya seperti pagi ini bisa jadi wasilah saged dados sarana ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh untuk bisa bareng-bareng bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Insyaallah kanthi niat ingkang mekaten, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh makempal wonten majelis enjang siang menika tansah pinaringan barokah, ridho rahmat lan ugi pangapura maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tanpa terasa kita sudah berada di pekan pertama dari bulan Safar 1445 Hijriah. Sebagaimana tidak terasanya kita sebagai bagian dari penghuni negeri ini, sudah 78 tahun negeri ini merdeka. Tepatnya hari ini tanggal 6 dari Safar.
Sofar itu artinya pemilo. Mungkin kalau bahasa panjenengan glowing. Ya. Jadi kayaknya glowing ini sudah jadi tren, ya. Sehingga kalau kita lihat, ya, gerai-gerai yang banyak dibuka itu, ya, adalah gerai perawatan, ya. Skincare, ya. Ada Natasha, ya. Ada Ella, ya. Atau mungkin banyak lagi yang lain, kayaknya yang baru banyak, ya. Artinya mengupayakan untuk lebih bersinar, ya, lebih kemiloh adalah bagian yang nyata dari sejak kita mencoba untuk berbenah diri di bulan Muharram. Ya. Artinya bulan Muharram ini kalau bahasa ulat itu biasanya dia dalam keadaan prihatin, ya. Dalam keadaan dia mawas diri atau introspeksi, atau mungkin bahasa yang lebih keren muhasabah, ya. Tentunya di balik muhasabah ia berharap mudah-mudahan dia memiliki hati yang suci, memiliki hati yang bening, hati yang putih, ya. Agar dia tidak termasuk yang terpinggirkan, tapi dia tergolong yang termuliakan. Dia bukan orang-orang yang tidak meraih keberuntungan dan kemenangan, tapi adalah orang-orang yang insya Allah akan terhormat dan dimuliakan oleh Allah, tidak sebatas dunianya, tapi juga untuk nanti kelaknya di akhirat. Saya pernah menekankan dunia ini bukan ruang atau tempat menetap. Jadi kalau panjenengan semua ini berlelah hanya untuk meraih dunia, mungkin bahasa yang paling tepat kurang cucuk, boten jumbo. Karena memang dunia ini bukan tempat untuk menetap, ya. Karena banyak orang yang mungkin tidak punya pemahaman yang utuh akan dunia. Sudah banyak yang menghabiskan waktunya, ya, menghabiskan segala kesibukan kerepotannya, menghabiskan energi dengan segala kelelahan hanya untuk dunia dan dunia. Ya. Meskipun hari-hari dia selalu melafazkan ayat wal akhiratu khairun laka minal ula. Artinya kita sering membaca ayat itu, kan, bahwa seperti apapun akhirat itu adalah tempat prioritas, tempat yang pertama dan utama untuk kita raih segala bentuk kemuliaan. Cuma Al-Quran mengatakan wala tansanasi baka minat dunia. Tengok cuma ada mbok lalekne bagian-bagian kamu akan dunia. Ya. Artinya monggo tepat waktu untuk mendatangi arisan, tapi juga harus tepat waktu untuk memenuhi panggilan Allah dalam mendirikan sholat. Ya. Jadi kalau mau datang arisan, masya Allah, ya, persiapannya ini luar biasa. Tapi saat mungkin mendengar panggilan Allah dalam bentuk adzan, seringkali ada respon, sesuk jene dino. Ya. Tapi saya bertanya, insya Allah dengan adanya peneguhan, ya, dan pengertian bahwa dunia ini bukan tempat untuk menetap. Kalau bahasa transportasi, dunia ini bukan terminal. Dunia ini hanya sebatas halte, tempat pemberhentian sementara. Jadi kalau orang mau ke Jogja, Semarang, ya Karten itu haltenya itu. Ya. Karten itu haltenya. Bisnis itu tidak akan lama, tapi dia akan kemudian melanjutkan perjalanan. Ya. Kalau ke Jogja ya harus sampai mana itu Gawanan apa. Ya.
Artinya bentuk inilah yang mesti harus jadi pengertian kita. Artinya kita juga mencoba beberapa tempat transit atau halte. Dari yang pertama saat kita berada di alam arwah, saat kita keseluruhannya membuat sebuah agreement, sebuah kesepakatan perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum. Subhanallah, seluruh roh, ya kan, yang akan kemudian terlahirkan melalui halte yang berikutnya adalah alam rahim. Alhamdulillah panjenengan punya itu. Saya tidak diberi oleh Allah. Itu halte juga itu. Di alam arwah ada kesepakatan perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu sekalian? Subhanallah, ketika itu keseluruhannya, tidak ada yang menggelengkan kepalanya, istilahnya. Keseluruhannya menganggukkan, ya, menunjukkan sebuah agreement, persetujuan. Alastu birabbikum, qalu bala. Masya Allah, jadi seluruh roh ini fitrahnya tidak akan menduakan Allah, tidak akan mencarikan sekutu bagi Allah. Artinya keseluruhannya sepakat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga saya ingat saat dulu pernah saya selalu diminta di setiap bulan isi di sebuah komunitas majelis taklim yang namanya Ittihadul Muhsinat. Itu adalah komunitas pengaosan yang anggotanya semua janda. Jadi kalau belum berstatus janda, tidak diterima di situ. Ya. Saya tertarik dengan himnenya. Ya. Jadi ini dulu gagasan ide dari almarhumah Ustadzah Hajjah Syarifah Muhtarom. Dia adalah termasuk mubalighah kaliber dunia. Ya, terlahir di Solo, ya. Di usianya yang relatif belum menua, sudah harus single parent karena suaminya yang tukang potong rambut, ya. Itu harus meninggal di usia yang belum seberapa tua, meninggalkan 9 anak. Ya. Karya beliau yang paling terakhir, ya, beliau biasa mengisi di jaringan TV Tokyo, ya kan, di Amerika. Ya. Beliau sempat juga menjadi anggota DPR RI. Luar biasa. Ya. Beliau adalah Sri Kandi panggung. Ya. Jadi kalau di atas mimbar, ya kan, kayaknya bapak-bapak harus merundukkan kepala. Ya. Karena suaranya yang lantang, isiannya yang betul-betul, artinya mengena. Ya. Komunitas tadi didirikan, himnenya yang saya selalu ingat, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ya kan. Ini satu himne yang memberikan semangat, ya. Artinya kita tidak bersandar kecuali kepada Allah. Ini luar biasa, ya. Dan tadi kembali kepada apa yang saya ketengahkan. Insya Allah ketika kita punya harapan untuk lebih, ya, membeningkan, ya, menyinarkan hati ini, ya, maka hal yang tidak pernah harus kita lewatkan adalah apa yang namanya adzikr, zikir. Jadi hidup jangan hanya habis untuk pikir, tapi harus ada penyeimbangan dengan zikir. Karena kalau kita hanya mengandalkan pikir itu kerap mumet, ya, gampang pening, mudah uyang, kan gitu, ya. Ya. Tapi kalau kemudian kita menyeimbangkan dengan zikir, sebagai yang ditunjukkan
disebutkan oleh Allah pada surat Toha di ayat 124. Surat Toha kalau tidak salah surat yang ke-20 ya. Mari bareng-bareng ayat ini kita lafadzkan. Mudah-mudahan dengan melafadzkan ayat ini semua kita mendapatkan barokah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling, kira-kira di kehidupan ini ada enggak ya manusia yang berpaling dari peringatan Allah itu ada enggak? Tidak banyak. Insya Allah kita tidak tergolong yang di situ. Karena Allah sudah menyampaikan di dalam nas ya. Wa man a'radha an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku ya, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isatan dzonka, kehidupan yang sempit. Saya tidak tahu persis apakah yang rawuh di majelis ini ada yang punya obsesi untuk bisa menikmati kehidupan yang sempit. Kayaknya semuanya kepengen kehidupan yang lapang, kehidupan yang longgar, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang bahagia. Kalau kita melihat mereka yang melintas dari rukun Yamani ya, dalam tawaf menuju rukun Hajar Aswad, itu sedunia saat mereka melangkahkan kaki dari rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad, itu permohonannya tidak ada yang beda. Semuanya meminta dengan doa yang sama sedunia itu, mau kulit hitam, kulit putih, kulit sawo mateng, semuanya doanya sama. Dan itu satu-satunya doa yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat orang melangkah dalam tawaf. Kira-kira doanya apa itu? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Jadi yang diminta itu, yang diminta, ya Allah, Rabb kami berikan pada kami hasanatud dunia, kebaikan kebahagiaan dunia. Tidak cuma berhenti di situ, wa hasanatul akhirah, kesenangan dan kebahagiaan akhirat. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami ya Allah dari azab siksa api neraka. Lah, siapa yang bakal tidak akan ya bercengkrama dengan azab siksa api neraka? Wa man tabi'a hudaya fala yudhillu. Orang yang mengikuti petunjukku, orang yang mengikuti peringatanku, mereka tidak akan tersesat. Nah gitu ya. Jadi kalau kita kepengen untuk diberi longgar lapang dunia, jauh dari sebuah kesesatan, senantiasa berbalut harapan kita untuk selamat, itu satu aja ya. Kita hendaknya mengikuti petunjuk Allah. Kita hendaknya memperhatikan peringatan-peringatan Allah ya. Di antara mungkin peringatan
Firman Allah yang selalu jadi hafalan kita. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Kita dalam hidup ini untuk selalu membangun kepedulian kita, ya. Saat-saat kita mungkin diberikan kemampuan lebih, kita jangan memarginalkan, meminggirkan atau memandang sebelah mata pada anak yatim. Ya. Dalam apa yang kita mampu, dalam apa yang kita bisa. Ya. Ini satu hal yang diingatkan oleh Allah. Ya. Yang kedua juga wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi jangan pernah kita mengabaikan seperti apapun kita yang mungkin diberikan keberuntungan yang lebih, ya kan? Hendaknya berbagi senang, berbagi bahagia dengan orang-orang yang mungkin tidak berkemampuan seperti kita. Insya Allah. Apa mungkin dengan jimpitan beras, apa mungkin dengan segelas beras, atau mungkin dengan satu saset istilahnya apa Indomie, ya kan? Kita peduli. Artinya insya Allah kepekaan, kepedulian kita, kesadaran kita akan anak-anak yatim, ya kan? Akan mereka yang miskin, yang fakir, ya. Insya Allah kita akan yubarok. Kalau bahasa Al-Qurannya gitu. Kalau tidak yubarok, tubarok. Kita akan diberikan keberkahan. Ada yang nanya, keberkahan itu apa? Saya berulang-ulang menyebutkan. Mari kita segarkan ingatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-barokatu hiya ziyadatul khairi. Jadi yang namanya berkah itu tambahnya kebaikan, ya. Artinya kalau mungkin ada selembar 10.000-an di tangan kita dan itu adalah lembar yang berbalut keberkahan, insya Allah 10.000 itu tidak akan pernah hilang secara sia-sia. Tapi 10.000 akan hilang dari tangan kita, tapi untuk jalan Allah, untuk hal-hal yang diridhoi. Nah, di situ. Karena banyak, ya, saya kalau mungkin pas duduk di angkringan itu, ya, aku sing nomor 78 10 wae Mas, sing 10 liyane ditung, ora nomor kuwi ning nomor liyane, ya kan. Dia punya selembar 20.000 itu hangus hanya untuk dia, ya. Atau mungkin, ya, ada pada kita 20.000, tapi 20.000 itu bukan kita pakai di majelis zikir, tapi kita hanguskan, kita habiskan di majelis nyinyir. Zikir orang nyinyir, ya. Yang mungkin 20.000 kita berikan, ya, rujak sama lotes, ya. Tapi bukan untuk membahas sesuatu yang ada hubungannya dengan kitab, yang ada kaitannya dengan hadis, ya. Tapi kita membahas ehwal aib orang lain. Itu yang jadi foto ya. Nah, ini mau awaknya sakarong. Ini yang ukuran yang paling gede jumbo reneng itu gak dewe. Ya, nah inilah. Saya kira hal-hal yang seperti itu kan sesuatu yang sia-sia. Beda kalau mungkin 10-20 ribu kita, ya, kita wujudkan untuk infak kita, ya, untuk sedekah kita sebagai bagian dari kebersamaan
untuk peduli kepada anak-anak yatim, untuk peka kepada kebutuhan orang miskin. Masya Allah ya. Mungkin ketika hanya 20.000 tidak begitu mengena, tapi ketika 20.000 ya, dalam kelipatan 50 ya kan, ya 20.000 kali 50 kan sudah ya 1 juta ya. Mungkin kalau diberikan beras ya, ditambah sedikit bisa 1 karung kan, 1 karung mungkin kita berikan kepada tempat-tempat yang di situ memang ya mengelola ataupun juga mengasuh anak-anak yatim. Masya Allah. Artinya insya Allah yang seperti ini tidak sia-sia. Dan itulah yang namanya apa? Ziyadatul khair di situ. Ya. Atau mungkin panjenengan ya berhias diri, ya kan? Menghias bersolek, tapi bukan dipamerkan untuk yang tidak seharusnya, tapi peruntukannya pada mereka yang menjadi bagian yang patut untuk menikmati ya. Artinya kecantikan kita, menikmati kelembutan kita. Saya kira insya Allah itu lebih bermanfaat ya. Jika tidak ada suara ini tinggal tangga nih. Artinya bentuk ini yang saya kira penting ya. Maka tadi orang yang tidak menunjukkan perhatian terhadap peringatan-peringatan Allah, tapi lebih menampakkan keberpalingannya, lebih menunjukkan perhatian sebelah matanya terhadap peringatan-peringatan Allah, fa innalahu ma'isatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit ya. Di situ wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Masya Allah ya. Dan nanti pada kehidupan akhirat ya, dia akan diprosokkan ke neraka dalam keadaan buta ya. Bukan di tempat yang panas, kita bisa melihat saja kadangkala penuh keluh kesah ya. Ya seperti sekarang ini kan kita bisa melihat terang benderang ya kan? Tapi kadangkala kita keluh kesah ya. Wah nek carane panas ini apa nek panasnya tambah ya. Ben aku pilek tetep kok ngombe es ya. Pilek rapopo nek perlu tambah waktu orang masalah, nek tetep ngombe. Ini kan termasuk kalau kesah, apalagi sudah diperosokkan ya nanti di akhirat ke neraka dalam keadaan buta. Nah, di situ. Ini satu penggambaran yang luar biasa. Maka bentuk-bentuk yang serupa kemudian perlu pada kita ini untuk tidak terlampau pesimis, tapi mengusahakan memproses agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengindahkan peringatan-peringatan Allah, menjadi hamba yang senantiasa tunduk dan patuh akan petunjuk-petunjuk Allah. Nah, jadi inilah satu gambaran ya. Kita tahu bahwa dengan apa yang tadi kita sampaikan sebagai usaha kita untuk membuat putih dan jernih hati yang insya Allah itu tidak bisa kita temukan secara instan, tapi harus kita mengikhtiari dan juga kita berupaya secara bertahap. Latar tabunna tobakon an tobak ya. Tidak ada sesuatu yang diraih secara dadakan, tapi semua akan bisa didapat secara proses, khutwatan ba'da khutwatin, setapak demi setapak ya. Jadi kalau kita kepengen tadi ya, untuk membuat benihnya hati, putihnya hati, ada yang namanya tazkiyatun nafas, ada yang namanya tazkiyatun nafas.
yang dituturkan oleh seorang pendidik yang bernama Dr. Nasih Pulwan dalam buku yang dikarangnya Tarbiyatul Aurat. Jadi agar kita tergolong yang tidak rugi, tapi tergolong yang beruntung, tidak termasuk yang kalah, tapi tergolong yang menang, maka yang harus kita lakukan tadi membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa tuh yang bakal menang? Siapa sih yang bakal beruntung? Mereka yang mau melakukan tazkiyatun nafas, ya. Karena tidak ada maknanya saat kita menghadap Allah tidak dalam keadaan hati yang bersih, ya. Illa man atallah biqalbin salim, yaitu orang yang menghadap Allah dengan hati yang lurus, dengan hati yang bening, dengan hati yang putih. Dan siapa yang bakal rugi? Waqad khaba man dassaha. Yang rugi itu orang yang selalu membuat buket atau keruhnya hati, ya. Kita mungkin pernah mendengar hati ini pada saatnya akan tertutup dengan warna hitam. Tidak sekali blok itu bukan, ya, tapi setahap demi setahap, setitik demi setitik. Setiap perbuatan yang menyimpang itu akan kemudian, ya, mencatatkan titik pada hati. Semakin banyak penyimpangannya, semakin banyak titik-titik hitam yang akan nempel pada hati. Nah kalau sudah jumlahnya banyak, ya hatinya akhirnya tertutup, ya. Hatinya jadi kotor, dan hati yang kotor tidak akan pernah bisa tembus cahaya Allah, tidak akan bisa tembus petunjuk Allah, tidak akan bisa artinya peka dengan peringatan Allah. Nah, kita kalau kepingin memproses hati yang putih, pertama kata beliau Nasih Pulwan, kita berangkat dari tahap yang pertama, yaitu tahap mu'ahadah, ya. Apa tadi yang pertama? Mu'ahadah. Mu'ahadah itu menyadarkan diri bahwa kita pernah membuat perjanjian sama Allah, kita pernah membuat agreement, kesepakatan sama Allah. Apa yang harus kita sadarkan, ya, dalam waktu ke waktu, dalam terus menerus di kehidupan ini, yang harus kita sadarkan adalah tauhid, la ilaha illallah. Kita tidak akan menduakan Allah, kita tidak akan mencarikan sekutu bagi Allah, ya. Itu namanya tahap mu'ahadah. Baru tahap yang kedua adalah tahap yang disebut dengan muraqabah, ya. Tadi yang pertama apa? Yang kedua apa tuh maknanya muraqabah? Muraqabah itu membangun kesadaran diri bahwa di semua waktu, di semua ruang kita tidak akan bisa melepas dari pantauan Allah, dari monitoring Allah, ya. Jadi jangan pernah kita merasa kalau kita berbisik-bisik di tempat yang gelap, Allah tidak melihat. Pengen rasanya juga termudah rapi mah, mesaknya sing dirasani, alon-alon bae, tergolong sing sepi sing ketemu dia. Kira-kira Allah persona itu? Ya perso. Sami'un alim kok, Sami'un khabir, tidak ada yang tidak terpantau oleh Allah, tidak ada. Ya, yang di situ. Itu cuma fi anfusikum autufuhu yuhasibkum billah. Apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu rahasiakan, dan semua apa yang kamu tampakkan akan tidak lepas dari hisab hitungan Allah, ya.
Jadi kalau sholat malam nggak usah teriak-teriak. Bener-bener sing krungu nek aku sholat wengi ya kan. Atau mungkin buka liane ya kan. Nek perlu kan ngambil gambar atau difoto-foto nih. Gua tak gue status nek aku kepengen detail. Ya siapa bisa ya. Allah tahu sudah. Ya. Jadi kata muraqabah itu ya, dimanapun dan kapanpun kita tetap tidak bisa melepas dari pantauan Allah, dari monitoring Allah. Baru tahap ketiga untuk membuat putih dan bersihnya hati ini, agar saat kita menghadap Allah benar-benar kita akan diseru dengan seruan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wah, itu lirik yang paling bagus itu. Ya, jadi apa yang mungkin orang tidak pernah membayangkan, tahunya kalau Allah memberikan maziah kelebihan ya tidak bisa artinya terhilangkan atau tersembunyikan. Ya. Ini gambaran. Lalu tahap yang ketiga kata Nasi Ulwan, untuk membuat putih dan benihnya hati, kita harus melintas pada khutwah atau tahap yang ketiga yang disebut dengan muhasabah. Ya, muhasabah, introspeksi. Kira-kira sesuatu apa yang belum bisa kita lakukan, meskipun sebenarnya kita bisa melaksanakan, tapi karena ada faktor X sehingga sesuatu yang sebenarnya kita bisa melakukan belum ada kelonggaran, belum ada kesadaran untuk mengerjakan, ya. Itu kita jadikan sebagai catatan. Atau mungkin bentuk-bentuk yang lain yang sebenarnya kita sudah bisa untuk menjauh dan meninggalkan, tapi nampaknya kita belum berkemampuan dengan kesadaran untuk meninggalkan. Buat catatan berikutnya. Nah, mudah-mudahan di sofar ini sudah benar-benar memancar, ya. Kuning-kuningannya bersinar, ya kan, glowing, artinya benar-benar ada sesuatu yang bisa menjadi hal yang akan kita jadikan sebagai wasilah, sebagai instrumen untuk menuju kepada kehormatan dan kemuliaan ini di dunia dan kelak di akhir. Ya. Tahap yang terakhir untuk menjadikan putihnya hati, bersihnya hati, maka di samping yang pertama tadi muahadah, kemudian muraqabah, kemudian muhasabah, yang paling terakhir muaqabah. Jadi kira-kira kalau panjenengan sampai lengah lare akan waktu sholat, ya, yang membuat lengah lare ini misalnya, ya, HP kita, ya, maka sebaiknya HP itu, ya, disedekahkan. Itu sebagai apa? Sebagai punishment, sebagai sanksi, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dari rumah keluar akan mengikuti sholat asar berjamaah. Tiba-tiba dia tidak langsung ke masjid, tapi berhenti sejenak di kebun kurmanya. Karena melihat kurmanya sudah semakin dekat dengan waktu petik, ya, itu membuatnya terkesima sehingga lupa kalau tadi melangkah untuk ke masjid. Berhubung dia terkesima dengan buah kurma di kebunnya, sehingga saat kemudian datang ke masjid dia masbuk, dia tertinggal. Nah, sepulangnya dari masjid sholat tadi, langsung kebun kurmanya di, karena benar-benar untuk mengingat. Ini mungkin kalau ditilik dari sebuah sikap ini ekstrim, ya kan? Tapi itulah caranya. Jangan kemudian HP-nya Samsung, ya kan, disedekahkan ganti yang lebih
bagus, ya kan? Itu treble ya kan? Enggak, ditambah enggak sehat nanti. Ya kan? Nah, ini gambaran yang mungkin penting untuk saya keterangkan. Maka tadi di balik surat Toha yang kita baca banyak ayat-ayat lain yang menggunakan kata adzikru, kata peringatan. Insya Allah dengan peringatan akan menjadi sesuatu yang berguna, peringatan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikratan tanfa'ul mu'minin. Maka peringatkanlah. Sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat. Peringatan itu sangat berguna. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang dari sahabatnya, ya Rasulullah, adakah sesuatu yang lain dari emas dan perak? Ada yang lebih berharga? Ya. Jadi orang kalau udah bicara emas perak itu kan kayaknya itu logam mulia yang punya nilai, punya harga. Ya. Kalau aku bisa untuk memilikinya ya Rasulullah, maka aku akan menjaga dan merawatnya. Ketika itu beliau Rasulullah SAW tidak menggelengkan kepalanya, tapi menganggukkan. Ya. Ada. Dan kamu bisa memilikinya, tapi belum tentu kamu bisa menjaga dan merawatnya. Apakah sesuatu yang lain dari emas dan perak yang punya nilai, punya harga ya Rasulullah? Maka ketika itu dijawab oleh beliau Rasulullah SAW. Mari bareng-bareng jawaban ini kita lafadzkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imani. Jadi ada 3 yang harga nilainya lebih dari emas dan perak. Yang pertama apa? Lisanun dzakir. Ya. Lisan yang selalu mengingatkan. Ya. Artinya lisan yang senantiasa dia digerakkan untuk tasbihnya, digerakkan untuk tahmidnya, digerakkan untuk tahlil takbirnya, digerakkan untuk istighfar dan hauqolahnya, la haula wala quwata illa billah. Ya, masalah. Ya. Saya sering kalau mungkin dalam sebuah kegalauan, ya, kayaknya sesuatu yang saya butuhkan kok tidak ada gambaran untuk meneguhkan, saya sering menggerakkan hati Allahus Shomad. Allahus Shomad. Ya. Saya mesti tidak harus galau, meskipun belum ada yang nyata di depan saya, tapi saya yakin bahwa yang akan mencukupi kebutuhan saya adalah Allah. Itu untuk menekan kegalauan, ya kan? Ini saya kudu mbayar. Nek ora enek sing dienggo. Ya. Aku jenis luwe. Wis nggak kanggo tuku mangan iki nganggo apa? Apa nganggo godhong, ya kan? Tapi untuk meredam kegalauan ini, saya selalu meneguhkan diri, Allahus Shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini gambaran yang saya kira penting. Ya. Artinya galau manusiawi, ya. Artinya manusia galau biasa, manusia gamang biasa, manusia gelisah biasa. Tapi dalam kegelisahan, dalam kegalauan, dalam kegamangan, kita mesti harus meneguhkan dengan peringatan, ya kan? Allahus Shomad. Atau kalau kebetulan hidup kok selalu dalam keadaan sedih, ya kan? Kayaknya dipikir semakin dalam, semakin tambah kesedihannya.
Apa kita tidak baca Al-Insyirah Alam Nasrah Laka? Masya Allah. Ini peringatan-peringatan yang seperti itu jangan terabaikan, ya kan? Ini gambarannya. Ya. Belum lagi tadi apa yang dikatakan dengan qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Ya. Jangan punya hati yang kufur. Man utiya ma'rufan falyadhkur, faman dzakara faqad syakara. Kata Abu Ya'la, ya, barang siapa yang diberikan oleh Allah al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu adalah sarana yang bisa kita gunakan untuk mendekat sama Allah. Ya, apa mungkin kendaraan kita, atau mungkin artinya lembaran-lembaran rupiah kita, atau mungkin sehat yang ada pada badan ini, ya. Itu jangan kemudian kita merasa bahwa Allah tidak memberikan sesuatu pada kita. Man utiya ma'rufan falyadhkur, ingat. Ya, sebagaimana kita selalu mengingat akan hari kemerdekaan, ya kan? Itu juga anugerah dari Allah, kan? Itu termasuk ma'ruf. Ya. Man utiya ma'rufan falyadhkur. Jadi orang yang mengingat akan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada kita, itu sudah termasuk orang yang bersyukur. Ya. Agak ngeling-ngeling, ya, Masya Allah. Jadi panjenengan, ya, alhamdulillah aku bersyukur. Pas aku nekani pengajian ini, kursus mandek tembok iso turu. Itu anugerah, kan? Caranya bersandar pada benda yang keras saja iso merempet. Selamat aku mau mimpi, ya. Itu kan tidurnya sepenuhnya, kan? Apa meneh rebah di atas bantal, ya kan? Sekelas spring bed Dunlop, pilo kan masalah. Ya, ini temboknya turun, ya. Itu anugerah itu. Disyukuri aja alhamdulillah, ya. Jangan bilang aku gede, aku ambil ngaji, semedi mesti turun. Jangan, ya alhamdulillah. Tapi itu dari reneng, ya. Ya, ini kan gambarannya. Masya Allah saya katakan, ya. Jadi hati yang selalu bersyukur itu adalah harta kekayaan yang luar biasa. Ya, itu pancen bondo rasupiro. Ini dheweke sugih hati. Ya. Orang yang kaya hati ini masalah, ya kan? Artinya bentuk-bentuk yang seperti yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imani, yaitu wanita yang selalu memperhatikan akan kebaikan iman partnernya, ya, iman pasangannya. Nah, di situ. Jadi kalau kebetulan kita punya partner, punya jodoh dalam kehidupan yang selalu mengingatkan kita untuk memantapkan iman, jangan pernah ada benci, ya, wanyel kalau bapak anak-anak, ya negurnya ini salah, cara mungkin duit, ya kan? Ya. Jadi kalau kita diingatkan, ya alhamdulillah, ya kan? Nah, di situ. Syukur dieling nih, nek salah tepat waktu, insya Allah ada rewardnya. Nah, itu takjak melintas toko emas. Ya, cuma lewat. Bahasa sekarang apa itu? Ya, LLS, lihat-lihat saja. Ya. Ya. Jadi banyak orang kalau dilihat di mall itu saya lihat, ya tidak begitu banyak yang beli, kan? Ya. Taunya dia cuma lihat-lihat saja, yang mungkin dia sudah merasa senang, bah. Ya, inilah gambaran yang ditunjukkan kepada kita. Mudah-mudahan Shofar 1445 ini akan menjadikan iman kita semakin glowing, ya kan? Juga takwa kita, hati kita semakin mantap dan bening, insya Allah. Sehingga apa yang jadi berita dari Allah, kita selalu membenarkan. Apa yang jadi perintah dari Allah, kita ikhlas melaksanakan. Segala apa yang jadi larangan dari Allah dan Rasulnya, kita pun ikhlas untuk meninggalkan dan menanggalkan.
Nah itulah sedikit daripada makna zikir, ya kan? Itu saya kutip, ya sebetulnya tadi mau saya buka, ya kan? Tapi kok jadi gede tempatnya, tidak cukup ini kan? Ini fotokopi A3, ya kan? Ini saya kutip dari buku Miftah dari Sa'adah yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, ya kan? Jadi miftah itu adalah kunci dari sa'adah, adalah kebahagiaan dunia akhirat dalam bab makna zikir. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang saya sampaikan bisa diambil hikmah manfaatnya, mewujudkan maslahat kebaikan untuk semua kita di dini wa dunya wal akhirah. Sebelum saya tutup, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, ya, masih ada sekitar beberapa menit, monggo. Kalau tidak ada yang tanya, saya cukupkan dengan doa. Ada yang mau ditanyakan? Di luar tema juga boleh, monggo. Boleh. Aku mau tanya, kalau ada seorang wanita muda, Ya. seorang suami meninggal, Mm-mm. istrinya itu menjadi nafkahnya, itu menjadi tanggung jawab. Istrinya menjadi Kalau ada suami meninggal, istrinya yang ditinggalkan, itu menjadi tanggung jawab nafkahnya, menjadi tanggung jawab mertuanya atau anak laki-laki, saudara laki-lakinya. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau mertuanya juga sudah tidak ada, si istri dari janda itu ya, janda itu menjadi tanggungan siapa? Oh iya. Terima kasih. Jadi yang berkait dengan mas'uliyah, tanggung jawab, itu berhubungan dengan sosok yang jadi imam atau pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sejatinya setiap kamu ini adalah imam, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas siapa yang dipimpin. Ini tadi bicara janda, ya. Jadi janda itu dalam kaitannya dengan akad nikah, single parent, dia bisa menikahkan dirinya, kan? Artinya dia tidak butuh wali. Tapi kalau janda nikah harus pamit, itu sering digodeli kan. Kalau dia pamit sama anaknya, rasa ganti papahannya, ya kan. Sementara ibunya masih merasa bahwa dia butuh imam berikutnya. Maka tanpa dia harus izin sama anaknya, sama pamannya, atau mungkin kalau dia masih punya bapak sama bapaknya, itu tidak mengapa. Ya kan, ini saya garis bawah itu, ya kan? Sehingga ketika dia mungkin akan melangkah, ya, selepas selesai idahnya, ya kan, ya dia tidak perlu jarak sekian harus ditemani, ya kan. Ada kan safar nisa. Jadi kalau perempuan itu pergi di atas 14,7 kilo, itu harus ada yang menemani. Ya, dia jangan jalan sendiri, karena mungkin setelah 15 kilo itu ada celah fitnah kan gitu. Ya, jadi kalau mungkin masih radius di bawah itu mungkin masih banyak yang kenal kan gitu. Ya, sehingga dalam pertanyaan tadi, ya, jadi begitu seorang perempuan sebagai istri ditinggalkan suami, maka hal yang berhubungan dengan nafkahnya itu tidak menjadi tanggungan siapa, tapi dia bisa menggunakan harta suami yang ditinggalkan. Ya, harta suami yang ditinggalkan sampai nanti mungkin selesai dalam pembahasan apa? Mawaris, ya dia bisa melangkah dengan dirinya. Dia kan punya hak. Kalau
Kalau tidak ada keturunan dari yang meninggal, dia dapat 1/4. Kalau ada keturunan dari yang meninggal, dia dapat berapa? 1/8. Nah, ini bisa dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan, untuk menutup dan mencukupi hajat kepentingannya. Ya, di situ. Ini perlu untuk jadi catatan. Jadi kalau kita nanti pada saatnya akan lebih mendetailkan fikul mawaris, monggo, ya kan? Pada saat saya ngisi, masing-masing boleh buat soalnya kan? Nanti saya berikan jawaban, tapi ini tadi berkait dengan janda, ya kan? Sehingga dia tidak lagi jadi sandaran pada orang tua suaminya, enggak. Ya, seandainya orang tua dari suaminya memberi, itu bukan menjadi kewajiban, tapi hanya hubungan sosial, ya kan? Hubungan sosial. Anaknya juga itu, ya. Anak tidak menjadi tulang punggung, tidak, ya kan? Tapi kalau dia ingin meringankan ibunya, subhanallah, itu adalah bagian dari birrul walidain. Ya, nah ini satu gambaran. Maka satu bentuk memang sebenarnya kan perempuan ketika akan melangkah menikah, dia punya keleluasaan untuk menentukan maharnya. Ya. Karena kan di dalam pernikahan atau perkawinan itu ada bahasa pisah. Pisah karena perceraian hidup atau pisah karena perceraian mati. Ya, jadi itu juga menjadi catatan. Tapi kan kebetulan tradisi kita ini gampang, ya kan? Seperangkat alat sholat kan, ya kan? Misalnya sekali waktu minta, ya kan? Ya kan? Artinya mungkin perhitungan tidak apa-apa. Wah, ini materialis, ya enggak materi. Itu syar'i, ya kan? Nah, di situ. Atau mungkin pada saatnya ibu-ibu ya menikah, kemudian suaminya buat rumah, mbok kuwi omahe jeneng aku. Nah, tidak apa-apa. Ya. Enggak salah lah. Ya. Karena ada yang tiba-tiba dipisahkan sama suaminya, ya. Luntungan jadi masalah. Ya dia enggak punya aset apa-apa. Ya. Nah, di situ ini satu bentuk yang perlu untuk juga kayak apapun dalam Islam itu perempuan punya harga, ya kan? Dan perempuan bisa menentukan maharnya. Nah, di situ, ya. Tapi nak jangan nerimo karena Nabi mengatakan bahwa pernikahan itu tidak susah, walau bi khotamin bin hadidin, meskipun maharnya sebentuk cincin dari besi, ya, atau skrup. Nah, cincin tadi kan skrup, ya kan? Itu sah, ya kan? Itu bisa jadi mahar. Ya, ini sedikit, ya. Insya Allah kita jangan ngalah nih kepada yang lain, ya kan? Ya anak ini ya jadi sebagai penghasilan, ini orang ngerti karo boy, jangan, ya kan? Dia tidak ada masuliah, dia tidak ada tanggung jawab. Tapi banyak yang harus disadarkan anak untuk birrul walidain, ya kan? Saya termasuk, ya, yang nyampein ke anak, kalau kamu nanti dapat pekerjaan bagus, yang jangan kamu lupakan ibu kamu, ya kan? Kalau ayah kamu merasa digatekne, ya kan? Kamu sudah bisa nggatekne dirinya sendiri. Tapi kalau yang namanya ibu sudah sekian panjang keahliannya dipangkas untuk jadi ibu rumah tangga, tiba-tiba harus tidak lagi mendapatkan istilahnya kucuran dari suaminya, maka saya serahin ke anak, ya kan? Itu urusan kamu, ya kan? Jadi katanya merasa longgar, ya kan? Karena anak-anaknya bisa jadi ATM, kan gitu, ya. Tapi itu bukan tanggung jawab, itu birrul walidain. Kembali lagi itu, termasuk juga mertua, itu bukan sifatnya tanggung jawab, itu hanya hubungan sosial, ya kan? Di situ. Ya. Jadi jangan ada fitnah. Saya kisah ngomong mertuanya, jadi mertuanya ya udah duwe rasa, ya kan? Jadi masalah. Ya. Ini catatan yang bisa saya sampaikan.
Mari kita cukupkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innana nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afah daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillah walhamdulillah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah lana minal khairi kulla mughlah. Bismillah walhamdulillah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah lana minal khairi kulla mughlah. Bismillah walhamdulillah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah lana minal khairi kulla mughlah. Bi'aunika wa bifadlika ya akramal akramin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi